Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah peta dunia terbentang di hadapan kita. Ada banyak lautan luas yang membentang, tapi di antara semua itu, ada satu area yang selalu menarik perhatian. Segitiga Bermuda. Daerah ini bukan sekadar garis imajiner di samudera, melainkan simbol dari salah satu misteri terbesar yang pernah dikenal manusia. Segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik, tepatnya di antara 3 titik. Florida di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Kepulauan Bermuda. Jika ketiga titik ini ditarik garis, maka terbentuklah sebuah segitiga raksasa di tengah laut biru yang luas. Meski di peta terlihat biasa, sejak ratusan tahun lalu, kawasan ini punya reputasi menakutkan. Kisahnya dimulai ketika para pelaut dari Eropa pertama kali menyeberangi Samudra Atlantik menuju dunia baru. Beberapa catatan lama menyebutkan kapal-kapal sering mengalami masalah aneh saat melintasi wilayah ini. Kompas yang tiba-tiba tidak berfungsi, arah angin yang berubah drastis, hingga badai yang muncul begitu cepat tanpa tanda-tanda. Para pelaut kala itu, yang belum memahami ilmu cuaca dan gejala alam, percaya bahwa laut ini dikutuk. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita tentang kapal yang hilang di segitiga Bermuda semakin sering terdengar. Beberapa kapal besar hilang tanpa meninggalkan puing sedikit pun. Begitu pula dengan pesawat terbang di era modern yang lenyap seolah ditelan oleh lautan. Fenomena ini membuat orang-orang mulai memberi nama khusus pada kawasan tersebut, The Bermuda Triangle, atau yang kita kenal dengan sebutan Segitiga Bermuda. Namun, bagaimana nama ini bisa menjadi begitu terkenal? Semua berawal pada pertengahan abad ke-20, ketika media mulai meliput kasus-kasus hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Artikel-artikel di majalah dan surat kabar membesar-besarkan fenomena ini, hingga membuat masyarakat umum percaya bahwa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang melampaui logika manusia. Para peneliti kemudian ikut turun tangan. Mereka mulai mengumpulkan laporan kecelakaan di laut dan udara yang terjadi di kawasan itu. Ternyata memang ada catatan kehilangan yang cukup banyak. Meskipun tidak semuanya misterius, tapi yang membuat orang terpikat adalah cara seriti-serita itu disusun nada yang hilang tanpa radio terakhir, tanpa sinyal darurat, tanpa puing-puing yang mengambang di permukaan laut. Semua seperti menguap begitu saja. Dan dari situlah misteri segitiga Bermuda lahir. Ia menjadi bahan perdebatan panjang antara mereka yang percaya ada kekuatan misterius yang bekerja dan mereka yang yakin semua bisa dijelaskan lewat sains. Tapi, apapun jawabannya, satu hal pasti. Segitiga Bermuda berhasil memikat imajinasi manusia di seluruh dunia. Awal mula inilah yang menjadikan Segitiga Bermuda lebih dari sekadar lautan. Ia berubah menjadi legenda modern. Sebuah teka-teki yang menggabungkan antara fakta, mitos, dan rasa penasaran manusia. Jika ada satu peristiwa yang membuat nama Segitiga Bermuda semakin dikenal dunia, itu adalah hilangnya sebuah skuadron pesawat tempur Amerika Serikat pada tahun ke-1945. Peristiwa ini dikenal dengan nama Flight 19, sebuah misteri yang hingga kini masih belum terjawab dengan tuntas. Kisah ini bermula pada tanggal 5 Desember tahun 1945. Siang itu, 5 pesawat tempur torpedo bermesin tunggal jenis TBM Avenger lepas landas
dari pangkalan angkatan laut di Florida. Misi mereka sebenarnya sederhana. Latihan rutin navigasi dan pengeboman di atas laut. Pesawat-pesawat ini dipiloti oleh awak yang cukup berpengalaman, dan cuaca di awal penerbangan pun terlihat cerah. Tidak ada yang menyangka latihan ini akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Awalnya, semua berjalan normal. Namun, setelah beberapa jam terbang, sesuatu mulai terasa janggal. Radio pengendali di darat menerima pesan dari salah satu pilot, Lieutenant Charles Taylor, yang memimpin latihan tersebut. Ia terdengar panik dan kebingungan. Taylor mengatakan bahwa kompas di pesawatnya tidak berfungsi. Arah yang ditunjukkan jarum kompas tidak konsisten, membuat mereka kehilangan orientasi di atas lautan yang luas. Suara Taylor di radio penuh keraguan. Ia mengaku tidak bisa mengenali posisi daratan di bawahnya. Yang mereka lihat hanyalah hamparan laut tak berujung. Para pilot lain di skuadron itu mencoba mengikuti arahannya. Tapi semakin lama, mereka justru semakin tersesat. Radio di darat mendengar percakapan mereka, ada kebingungan, ada rasa takut, dan cuaca yang tiba-tiba mulai berubah buruk. Yang lebih aneh, semakin lama komunikasi radio menjadi tidak jelas. Suara para pilot terdengar putus-putus, seperti terganggu oleh sesuatu. Hingga akhirnya, suara terakhir yang terdengar adalah, "Kami tidak tahu di mana kami berada. Laut terlihat aneh. Mungkin kami harus mendarat jika bahan bakar habis." Setelah itu, hening, tak ada lagi kontak radio. Pangkalan darat langsung mengirim pesawat penyelamat jenis BBM Mariner dengan 13 awak untuk mencari mereka. Namun, yang terjadi justru semakin misterius. Pesawat penyelamat itu juga ikut hilang. Tidak ada kabar, tidak ada sinyal, tidak ada puing, seolah-olah semua lenyap begitu saja di udara. Pencarian besar-besaran dilakukan. Kapal dan pesawat dikerahkan untuk menyisir area laut yang luas. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada satupun bangkai pesawat, jasad awak, atau bahkan serpihan kecil yang bisa ditemukan. Total, 6 pesawat dan 27 orang hilang dalam satu hari, tanpa meninggalkan jejak. Kejadian ini langsung mengguncang publik. Bagaimana mungkin 5 pesawat tempur yang cukup canggih di masanya bisa hilang begitu saja? Mengapa pesawat penyelamat ikut lenyap? Dan yang paling membingungkan, mengapa tidak ada puing yang mengapung di laut? Padahal, biasanya kecelakaan udara pasti meninggalkan sisa. Para peneliti mencoba mencari jawaban. Ada yang mengatakan bahwa Letnan Taylor salah membaca peta dan membawa seluruh skuadron ke arah yang keliru. Hingga akhirnya mereka kehabisan bahan bakar dan jatuh di tengah lautan. Ada juga teori bahwa cuaca buruk tiba-tiba menyerang dengan badai besar yang menghantam pesawat. Namun, tetap saja absennya puing membuat teori ini terasa janggal. Peristiwa Flight 19 akhirnya menjadi simbol utama misteri. Segitiga Bermuda, kisahnya diceritakan berulang kali di buku, majalah, film, hingga dokumenter televisi. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan aneh yang bekerja di sana. Bagi ilmuwan, ini adalah tragedi navigasi dan cuaca yang diperbesar oleh media. Namun, apapun penjelasan yang diberikan, satu hal tak bisa dipungkiri. Hilangnya Flight 19 adalah titik balik yang membuat dunia menoleh pada segitiga Bermuda. Dari sinilah, kawasan itu mendapat julukan kuburan kapal dan pesawat, sebuah tempat yang seolah menelan apapun yang berani melintasinya. Jika hilangnya Flight 19 membuat segitiga Bermuda terkenal di udara, maka di laut ada kisah lain yang tak kalah menegangkan. Sebuah kapal raksasa yang hilang begitu saja, tanpa meninggalkan tanda sedikit pun. Kapal itu adalah USS Cyclops, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang lenyap pada tahun 1918. Bayangkan, sebuah kapal baja setinggi gedung, sepanjang lebih dari 160 meter, dan lebar 20 meter. Kapal ini bukan kapal biasa,
adalah kapal pengangkut bahan bakar raksasa membawa ribuan ton batu bara untuk keperluan Perang Dunia Pertama. Di atasnya ada lebih dari 300 awak, termasuk kapten dan perwira angkatan laut. Dengan ukuran sebesar itu, mustahil rasanya kapal ini bisa menghilang tanpa bekas. Namun kenyataannya, itulah yang terjadi. Pada bulan Maret tahun 1918, USS Cyclops berlayar dari Brasil menuju Baltimore, Amerika Serikat. Perjalanan awal berjalan normal. Kapal sempat singgah di Barbados untuk mengisi persediaan, lalu melanjutkan perjalanan ke utara. Lautan kala itu relatif tenang. Tidak ada laporan badai besar yang melintas. Semua tampak biasa saja. Tapi setelah meninggalkan Barbados, kapal ini tidak pernah tiba di tujuan. Tidak ada pesan radio darurat. Tidak ada kabar terakhir. Tidak ada laporan masalah mesin. Kapal seakan menguap dari muka bumi. Pencarian besar-besaran dilakukan. Angkatan Laut Amerika mengerahkan kapal perang untuk menyisir rute pelayaran USS Cyclops. Mereka mencari puing-puing, tongkang batu bara yang mungkin terapung, atau tanda-tanda kecelakaan di laut. Namun hasilnya mengejutkan. Tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Seolah-olah kapal baja seberat ribuan ton itu benar-benar ditelan oleh samudra. Tragedi ini adalah salah satu kehilangan terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika yang bukan akibat pertempuran. Lebih dari 300 nyawa hilang tanpa penjelasan. Tidak ada jasad, tidak ada bangkai kapal, hanya sebuah misteri besar. Para peneliti mencoba memberi jawaban. Ada yang mengatakan kapal mungkin tenggelam karena kelebihan muatan batu bara. Ada juga teori bahwa mesin kapal mengalami kerusakan fatal. Tapi lagi-lagi, hal yang paling membingungkan adalah tidak adanya sisa puing sama sekali. Kapal sebesar itu, jika karam, seharusnya meninggalkan sesuatu. Seiring waktu, hilangnya USS Cyclops sering dikaitkan dengan misteri segitiga Bermuda. Banyak yang percaya kapal ini masuk ke dalam wilayah kutukan segitiga tersebut, sehingga raib begitu saja. Bahkan, 2 kapal saudara Cyclops yang dibuat dengan desain serupa, yaitu Proteus dan Nereus, juga dilaporkan hilang di Atlantik pada tahan-tahan berikutnya. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa ada sesuatu yang aneh di laut itu. Namun, ilmuwan modern lebih berhati-hati. Mereka menekankan bahwa lautan Atlantik memang terkenal ganas dan tak terduga. Kapal-kapal besar bisa karam karena badai mendadak, kesalahan teknis, atau bahkan ledakan batu bara di ruang penyimpanan. Meski begitu, tidak adanya bukti fisik membuat USS Cyclops tetap menjadi tanda tanya besar hingga kini. Kisah kapal yang raib tanpa jejak ini menjadi lapisan misteri baru di atas nama segitiga Bermuda. Jika pesawat bisa hilang dan kapal baja raksasa pun bisa lenyap, maka wajar bila dunia mulai melihat kawasan ini bukan sekadar laut biasa, melainkan lautan yang menelan tanpa ampun. Dan sejak saat itu, semakin banyak cerita serupa bermunculan, memperkuat reputasi segitiga Bermuda sebagai salah satu tempat paling misterius di dunia. Semakin banyak kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda, semakin besar pula rasa penasaran masyarakat. Di satu sisi, para ilmuwan berusaha memberikan penjelasan rasional seperti badai, arus laut, atau kesalahan navigasi. Tapi di sisi lain, imajinasi manusia sering melangkah lebih jauh. Dari sinilah lahir berbagai teori liar, mulai dari campur tangan alien hingga pintu gerbang menuju dunia gaib. Bayangkan, setiap kali sebuah kapal atau pesawat lenyap tanpa bekas, manusia selalu bertanya, kalau bukan karena badai atau kecelakaan, lalu apa? Kekosongan jawaban ini membuat cerita-cerita mistis berkembang subur. Salah satu teori paling populer adalah tentang alien. Beberapa penulis dan peneliti independen percaya bahwa segitiga Bermuda adalah lokasi pangkalan makhluk luar angkasa. Tersembunyi di bawah laut dalam, mereka disebat-sebat melakukan eksperimen terhadap manusia atau bahkan menculik kapal dan pesawat yang melintas. Teori ini makin diperkuat oleh kesaksian sejumlah pelaut dan pilot
yang mengaku pernah melihat cahaya aneh di langit atau benda terbang yang bergerak tidak wajar sebelum sebuah kecelakaan terjadi. Meskipun bukti fisiknya sangat lemah, teori alien ini sangat menarik perhatian publik, apalagi di tahun 60-an dan 70-an. Ketika topik UFO sedang marak dibicarakan di seluruh dunia, buku-buku populer dan film dokumenter menambahkan imajinasi liar, menggambarkan segitiga Bermuda sebagai jalan tol alien menuju bumi. Selain teori alien, ada juga yang percaya bahwa segitiga Bermuda adalah portal menuju dunia lain. Beberapa orang meyakini ada semacam pusaran energi atau pintu dimensi yang membuat kapal dan pesawat tersedot masuk ke alam yang berbeda. Dalam cerita ini, mereka yang hilang tidak benar-benar tenggelam, melainkan terjebak di dunia paralel yang tak bisa kita lihat. Lalu, ada pula cerita yang lebih kental nuansa mistisnya. Menurut sebagian masyarakat, lautan ini dihuni oleh kekuatan gaib atau makhluk laut misterius. Ada yang mengaitkannya dengan mitos kota Atlantis yang hilang. Seolah-olah peradaban kuno itu masih ada di dasar laut segitiga Bermuda dan melindungi rahasianya dengan cara menenggelamkan siapapun yang mendekat. Teori-teori ini memang sulit dibuktikan. Para ilmuwan biasanya menolak mentimenta gagasan semacam ini karena tidak ada data yang mendukung. Mereka lebih memilih melihat segitiga Bermuda dari sisi ilmiah Russell kuat, badai tropis, gelombang raksasa, dan anomali magnet bumi. Namun, bagi banyak orang, sains saja tidak cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu. Dan disitulah letak daya tarik segitiga Bermuda. Misteri ini bukan hanya soal fakta, tapi juga soal cerita. Teori alien, portal dimensi, dan kekuatan gaib memberikan lapisan imajinasi yang membuat segitiga Bermuda semakin terkenal. Seakan-akan ia bukan sekadar wilayah laut, melainkan sebuah panggung dari hal-hal yang tak bisa dijelaskan sampai hari ini. Meski penelitian modern sudah banyak dilakukan, teori-teori liar itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada insiden atau laporan aneh di kawasan itu, imajinasi publik kembali hidup. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan sains. Dan justru itulah yang membuat misteri segitiga Bermuda tidak pernah padam. Di balik semua teori liar tentang alien dan dunia gaib, ada penjelasan ilmiah yang cukup sering disebut ketika membicarakan segitiga Bermuda: anomali magnet bumi. Teori ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi kapal dan pesawat yang melintasi wilayah ini. Mari kita mulai dari hal dasar. Setiap kapal dan pesawat, terutama di masa lalu, sangat bergantung pada kompas magnetik untuk menentukan arah. Kompas bekerja dengan cara mengikuti garis medan magnet bumi, sehingga jarum selalu menunjuk ke arah utara. Dengan kompas, para navigator bisa tahu kemana mereka harus melaju, meski berada di tengah laut luas tanpa daratan di sekitar mereka. Namun, masalah muncul jika medan magnet di suatu tempat tidak stabil. Disinilah segitiga Bermuda mulai dianggap berbeda. Beberapa laporan dari pelaut dan pilot menyebutkan bahwa jarum kompas mereka berputar tidak terkendali atau menunjuk ke arah yang salah. Bayangkan Anda seorang pilot di tengah laut dengan bahan bakar terbatas dan kompas tiba-tiba gila. Tentu saja, itu bisa membuat Anda kehilangan arah dengan cepat. Fenomena ini disebut sebagai magnetic deviation, yaitu penyimpangan jarum kompas akibat adanya gangguan medan magnet di area tertentu. Jika terjadi di segitiga Bermuda, maka sangat mungkin kapal dan pesawat tersesat, melenceng jauh dari jalur, hingga akhirnya kehabisan bahan bakar atau menabrak badai tanpa bisa menghindar. Banyak yang percaya bahwa inilah salah satu penyebab hilangnya Flight 19. Pada tahun ke-1945, sang pemimpin skuadron, Letnan Charles Taylor, sempat melaporkan bahwa kompasnya tidak berfungsi. Jika benar ada gangguan magnet di kawasan itu, maka kebingungan yang ia alami bisa dipahami. Namun,
Para peneliti modern punya pandangan yang sedikit berbeda. Mereka menemukan bahwa anomali magnet sebenarnya tidak hanya ada di segitiga Bermuda. Ada banyak tempat lain di bumi yang juga memiliki penyimpangan magnet, bahkan lebih kuat, tapi tidak selalu dikaitkan dengan misteri hilangnya kapal atau pesawat. Salah satu contoh adalah Magnetic North Pole di Kutub Utara. Tempat kompas bisa benar-benar membingungkan. Tapi wilayah itu tidak pernah disebut-sebut sebagai segitiga maut seperti Bermuda. Dari sinilah muncul argumen bahwa mungkin misteri segitiga Bermuda lebih banyak dibesar-besarkan oleh media. Sementara anomali magnet hanya salah satu faktor pendukung, bukan penyebab utama. Meski begitu, tetap saja teori ini menarik. Jika sebuah pesawat kehilangan arah hanya karena kompas melenceng beberapa derajat, akibatnya bisa fatal. Di atas lautan Atlantik yang luas, tanpa banyak daratan sebagai patokan visual, penyimpangan sekecil apapun bisa membuat mereka tersesat ratusan kilometer. Bagi sebagian peneliti, anomali magnet memang tidak bisa menjelaskan semua kasus, tapi bisa membantu memahami mengapa banyak awak kapal atau pilot kebingungan ketika melintasi wilayah ini. Dengan kata lain, mungkin segitiga Bermuda bukan tempat gaib yang menelan kapal, melainkan wilayah di mana navigasi menjadi lebih berbahaya karena faktor alam. Dan pada akhirnya, teori ini memberikan gambaran bahwa misteri segitiga Bermuda bisa jadi bukan soal alien atau portal dimensi, melainkan kombinasi antara sains, alam, dan manusia. Sebuah tempat di mana sedikit saja kesalahan bisa berujung pada tragedi besar. Jika kita berbicara tentang laut lepas, maka satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah sifat alamnya yang tak terduga. Dan di segitiga Bermuda, faktor ini menjadi salah satu penjelasan paling masuk akal tentang mengapa begitu banyak kapal dan pesawat menghilang. Samudra Atlantik, tempat segitiga Bermuda berada, dikenal sebagai salah satu perairan yang paling aktif dan berbahaya di dunia. Kawasan ini menjadi jalur lalu lintas utama bagi kapal dagang, tapi juga berada di jalur badai tropis yang sering terbentuk di Laut Karibia. Badai bisa muncul mendadak, bahkan dalam hitungan jam, dan kekuatannya luar biasa. Bayangkan sebuah kapal yang tenang berlayar di bawah langit biru. Lalu, dalam sekejap, awan hitam tebal menggulung di cakrawala, angin kencang bertiup, dan hujan deras mengguyur. Ombak yang awalnya hanya bergelombang pelan, tiba-tiba menjulang seperti tembok air setinggi gedung. Inilah yang disebut rock wave atau gelombang raksasa. Penelitian modern menunjukkan bahwa gelombang semacam ini benar-benar ada. Tingginya bisa mencapai 20 hingga 30 meter, cukup besar untuk menelan kapal kargo raksasa sekalipun. Yang lebih menakutkan, gelombang raksasa bisa muncul tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, dan menghilang sama cepatnya. Beberapa peneliti percaya, inilah salah satu kunci misteri segitiga Bermuda. Banyak kapal yang mungkin tenggelam, bukan karena hal mistis, melainkan karena dihantam oleh gelombang raksasa yang tak sempat mereka hindari. Apalagi di wilayah segitiga Bermuda, pertemuan arus laut dari berbagai arah bisa menciptakan kondisi sempurna bagi gelombang aneh ini muncul. Bukan hanya kapal yang terancam, pesawat pun bisa mengalami kesulitan besar ketika melintas di atas badai tropis. Angin yang sangat kencang dapat mengacaukan sistem navigasi, menurunkan visibilitas, dan membuat pilot kehilangan kendali. Jika sebuah pesawat kecil, seperti yang sering melintas di wilayah itu, masuk ke badai besar, kemungkinan selamatnya sangat kecil. Sejarah mencatat, beberapa insiden hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda terjadi pada waktu cuaca sedang buruk. Namun, laporan-laporan media sering mengabaikan faktor ini. Mereka lebih suka menonjolkan sisi misterius, seolah-olah kapal hilang di bawah langit cerah tanpa sebab. Padahal, catatan meteorologi menunjukkan badai memang sedang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Meski begitu, gelombang raksasa dan cuaca ekstrem
tidak bisa menjelaskan semuanya. Misalnya, mengapa kadang tidak ada puing yang ditemukan setelah sebuah kapal hilang? Atau bagaimana mungkin pesawat besar bisa raib tanpa bekas? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap membuat misteri segitiga Bermuda menarik untuk dibicarakan. Namun satu hal yang jelas, Laut Atlantik bukanlah tempat yang ramah. Badai, arus deras, dan gelombang raksasa bisa menjadi lawan yang mustahil dikalahkan, bahkan oleh teknologi canggih sekalipun. Dan jika ada wilayah di mana semua itu bisa terjadi bersamaan, segitiga Bermuda adalah salah satunya. Dengan kata lain, mungkin segitiga Bermuda tidak membutuhkan alien, portal gaib, atau kekuatan misterius untuk membuatnya berbahaya. Alam sendirilah yang menjadi jawaban ganas, tak terduga, dan seringkali mematikan. Ketika orang mendengar istilah segitiga Bermuda, banyak yang langsung membayangkan hal-hal gaib. Tapi ada sebuah penjelasan ilmiah yang terdengar lebih realistis, walaupun tetap terasa menakutkan. Penjelasan itu adalah gas metana yang terperangkap di dasar laut. Mari kita bayangkan sejenak, dasar laut di sekitar segitiga Bermuda memiliki lapisan endapan yang sangat tebal. Di dalamnya, terkubur ribuan tahun, terdapat hidratan metana, semacam gas alam yang terjebak dalam bentuk es kristal, terkunci di bawah tekanan laut yang sangat tinggi. Pada kondisi normal, gas ini tetap stabil dan tidak berbahaya. Tapi, masalahnya, jika terjadi perubahan mendadak seperti gempa bawah laut, pergeseran lempeng, atau bahkan kenaikan suhu gas metana bisa terlepas dalam jumlah besar. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi ketika gas itu tiba-tiba naik ke permukaan laut? Air yang awalnya padat dan mampu menopang kapal mendadak dipenuhi gelembung gas. Kepadatan air berkurang drastis sehingga kapal yang berada di atasnya bisa tenggelam dalam hitungan detik, seolah-olah ditelan oleh laut. Bukan hanya kapal yang bisa menjadi korban, gas metana yang naik ke udara juga berpotensi mengganggu mesin pesawat yang sedang terbang rendah. Gas ini bisa masuk ke dalam mesin, menyebabkan ledakan kecil, atau membuat mesin mati mendadak. Pilot mungkin tidak punya cukup waktu untuk mengendalikan pesawat, sehingga terjatuh ke laut tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Penelitian ilmiah bahkan pernah melakukan simulasi tentang ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pelepasan metana memang mampu menurunkan daya apung kapal secara signifikan. Ada juga laporan dari beberapa lokasi di dunia lain seperti Laut Siberia yang menunjukkan ledakan metana bisa menyebabkan kawah besar di daratan. Bukti bahwa fenomena ini nyata. Banyak peneliti percaya hal inilah yang mungkin menjelaskan beberapa kasus hilangnya kapal di segitiga Bermuda tanpa meninggalkan puing. Jika kapal tenggelam begitu cepat ke dasar laut, awak kapal tak sempat menyelamatkan diri, dan arus deras di kedalaman bisa dengan cepat menyebarkan atau mengubur sisa-sisa kapal. Tapi tentu saja teori ini bukan tanpa celah. Pertama, pelepasan metana dalam skala besar memang jarang terjadi, dan tidak semua area di segitiga Bermuda memiliki cadangan gas yang cukup untuk menimbulkan efek dramatis. Kedua, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan ledakan metana sedang terjadi tepat pada saat kapal atau pesawat hilang di wilayah itu. Namun, ide bahwa laut bisa mendidih oleh gelembung gas dan menelan kapal dengan cepat tetap menjadi gambaran yang menyeramkan sekaligus masuk akal. Alam ternyata menyimpan bahaya yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Dengan kata lain, teori metana menunjukkan bahwa misteri segitiga Bermuda bisa jadi bukan tentang hal-hal supranatural, melainkan tentang sains yang bekerja dengan cara yang ekstrem. Kadang penjelasan ilmiah justru lebih mengerikan daripada cerita mistis yang kita dengar. Dari semua teori tentang segitiga Bermuda, mungkin yang paling sering dibicarakan adalah soal medan magnet bumi. Sejak dulu, para pelaut dan penjelajah laut selalu bergantung pada kompas untuk menentukan arah. Tapi uniknya,
Di beberapa titik di segitiga Bermuda, kompas akan berperilaku aneh, jarumnya tidak menunjuk ke arah yang seharusnya. Mari kita bayangkan situasi ini. Sebuah kapal berlayar tenang di lautan luas. Sang kapten memegang kompas, yakin bahwa ia sedang menuju barat. Tapi tanpa mereka sadari, jarum kompas mulai melenceng. Bergeser beberapa derajat saja. Dalam perjalanan ratusan kilometer, selisih kecil itu bisa membuat kapal menyimpang jauh dari jalur, menuju bahaya yang tak mereka duga. Fenomena ini bukan sekadar cerita kosong. Ilmuwan menjelaskan bahwa bumi memang memiliki medan magnet yang tidak seragam. Di beberapa wilayah tertentu, medan magnet bisa lebih kuat atau lebih lemah, sehingga membuat kompas tidak akurat. Nah, segitiga Bermuda diyakini menjadi salah satu daerah di mana medan magnet bumi menunjukkan keanehan yang signifikan. Lebih menarik lagi, ada istilah yang disebut True North Kutub Utara Sejati dan Magnetic North Kutub Utara Magnetis. Biasanya, kompas menunjuk ke kutub utara magnetis yang letaknya berbeda dari kutub utara sejati. Di sebagian besar dunia, perbedaan ini bisa dihitung dan diperbaiki. Tapi di segitiga Bermuda, ada titik di mana perbedaan itu menghilang, sehingga kompas bisa membuat pelaut kebingungan tanpa mereka sadari. Tak hanya kapal, pesawat pun bisa menjadi korban. Pilot yang mengandalkan instrumen navigasi bisa tiba-tiba salah arah. Apalagi jika cuaca buruk menutupi pandangan. Bayangkan terbang di atas lautan tanpa daratan yang terlihat. Lalu instrumen menunjukkan angka yang salah. Dalam situasi seperti itu, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada bencana. Beberapa catatan penerbangan yang hilang di segitiga Bermuda, termasuk yang terkenal seperti Flight 19, sering dikaitkan dengan masalah navigasi. Laporan dari menara kontrol mencatat bahwa para pilot terdengar bingung, merasa tidak yakin dengan arah yang mereka tuju. Sebagian peneliti percaya ini mungkin karena efek medan magnet yang membingungkan. Namun, para ilmuwan modern juga mengingatkan bahwa gangguan medan magnet bukanlah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Bisa jadi, fenomena ini hanya muncul pada waktu tertentu. Atau mungkin ada faktor lain yang memperkuat pengaruhnya. Yang jelas, medan magnet bumi adalah kekuatan alam yang tidak terlihat, tapi memiliki dampak besar pada kehidupan manusia. Di segitiga Bermuda, kekuatan ini bisa menjadi salah satu kunci misteri, bukan karena mistis, melainkan karena teknologi manusia kadang kalah oleh hukum alam. Dan inilah yang membuat misteri segitiga Bermuda semakin menarik. Antara sains dan spekulasi, ada ruang abu-abu yang terus memicu rasa penasaran. Setiap kali mendengar kata segitiga Bermuda, banyak dari kita langsung membayangkan kapal hantu, pesawat yang lenyap tanpa jejak, atau laut yang bisa menelan apa saja. Tapi, tahukah kamu, kalau sebagian besar ketakutan ini justru berasal dari pemberitaan media dan buku-buku sensasional, bukan dari data ilmiah yang solid? Mari kita telusuri ceritanya. Pada pertengahan abad ke-20, mulai banyak laporan yang menyoroti hilangnya kapal dan pesawat di sekitar Samudra Atlantik. Salah satu yang paling terkenal adalah insiden Flight 19 pada tahun 1945, ketika 5 pesawat militer hilang saat latihan. Kejadian ini diliput besar-besaran, dan dari situlah segitiga Bermuda mulai dikenal dunia. Namun, yang sering terlupakan adalah laut lepas memang berbahaya. Ribuan kapal tenggelam di seluruh dunia setiap abadnya. Entah karena badai, kesalahan manusia, atau kecelakaan teknis. Tapi ketika itu terjadi di area segitiga Bermuda, media justru menekankan sisi misterinya. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang bekerja. Buku-buku populer pun ikut memperbesar cerita. Misalnya, ada penulis yang menulis tentang segitiga Bermuda tanpa menyertakan data lengkap. Beberapa laporan hilangnya kapal ternyata tidak pernah terjadi, atau sudah ada penjelasan logis, tapi diabaikan demi membuat kisah lebih seru. Media tahu bahwa misteri menjual, dan cerita tentang lautan terkutuk jauh lebih menarik daripada berita tentang kesalahan navigasi
atau cuaca buruk, ilmuwan yang meneliti kasus-kasus di segitiga Bermuda seringkali menemukan bahwa kebanyakan insiden punya penjelasan rasional. Ada yang hilang karena badai tropis, ada yang tenggelam karena kapal sudah tua dan tidak layak berlayar. Ada juga pesawat yang jatuh karena kehabisan bahan bakar. Tapi sayangnya, klarifikasi ilmiah jarang mendapat perhatian sebanyak cerita mistis. Inilah yang menciptakan gambaran bahwa segitiga Bermuda adalah wilayah penuh misteri. Padahal, kenyataannya tidak jauh berbeda dari perairan berbahaya lain di dunia. Bahkan, data modern dari Lembaga Kelautan Amerika menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan di segitiga Bermuda tidak lebih tinggi dibanding wilayah laut lain yang ramai dilalui kapal. Tapi disinilah letak kekuatan cerita. Misteri yang diceritakan berulang kali bisa membentuk persepsi masyarakat. Setiap kali ada kapal tenggelam atau pesawat hilang di area itu, berita langsung dikaitkan dengan segitiga Bermuda. Meski faktanya bisa dijelaskan dengan logika, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar reputasi segitiga Bermuda sebagai wilayah kutukan dibangun oleh media, buku, dan cerita sensasional. Tentu saja, itu bukan berarti tidak ada misteri sama sekali. Lautan memang menyimpan banyak hal yang belum sepenuhnya kita pahami. Tapi penting juga untuk membedakan antara fakta dan cerita yang dilebih-lebihkan. Dan disinilah menariknya. Segitiga Bermuda tetap hidup dalam imajinasi kita, bukan hanya karena apa yang terjadi di sana, tapi juga karena bagaimana kisahnya diceritakan. Misteri ini menjadi legenda modern, lahir dari gabungan antara realita, sains, dan imajinasi manusia. Setelah kita menyelami berbagai teori dari badai tropis, gelombang raksasa, gas metana, hingga medan magnet yang membingungkan, satu pertanyaan besar tetap tersisa. Apakah segitiga Bermuda benar-benar sebuah misteri yang tak bisa dijelaskan? Ataukah hanya kisah yang dibesar-besarkan? Kenyataannya, lautan memang menyimpan banyak rahasia. Bahkan dengan teknologi canggih yang kita miliki hari ini, manusia baru memetakan sebagian kecil dari dasar laut dunia. Jadi wajar saja jika ada hal-hal yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Segitiga Bermuda, dengan reputasinya yang menyeramkan, menjadi simbol dari semua misteri laut itu. Namun, jika kita melihat lebih dekat, sebagian besar insiden di segitiga Bermuda ternyata memiliki penjelasan logis. Kapal yang hilang seringkali ternyata sudah tua atau kelebihan muatan. Pesawat yang lenyap kadang ditemukan penyebabnya kehabisan bahan bakar, badai yang datang tiba-tiba, atau kesalahan navigasi. Lalu, angka kecelakaan di kawasan ini pun ternyata tidak lebih tinggi dibanding wilayah laut lain yang sama sibuknya, seperti Laut Cina Selatan atau Selat Malaka. Dengan kata lain, segitiga Bermuda mungkin tidak lebih berbahaya daripada lautan lainnya. Tapi, kenapa misterinya begitu melekat di benak kita? Jawabannya ada pada cerita. Media, buku, dan film membuat segitiga Bermuda terlihat seperti tempat di mana hukum alam tidak berlaku, di mana kapal dan pesawat bisa hilang tanpa jejak. Dan manusia, pada dasarnya, selalu tertarik pada hal-hal yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Bagi para ilmuwan, segitiga Bermuda adalah kesempatan untuk mempelajari fenomena alam yang ekstrim, dari badai dahsyat, arus laut yang kompleks, hingga gas metana yang terperangkap di dasar samudra. Bagi masyarakat luas, ia adalah sumber rasa penasaran, mitos modern yang mengingatkan kita bahwa dunia masih menyimpan banyak rahasia. Mungkin itulah inti dari misteri segitiga Bermuda. Ia bukan sekadar tempat di peta, melainkan sebuah cermin dari rasa ingin tahu manusia. Di satu sisi, kita ingin mencari jawaban ilmiah yang pasti. Di sisi lain, kita juga menikmati sensasi misteri yang tak terpecahkan. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar kutukan laut? Atau hanya kombinasi alam
dan cerita yang dibesar-besarkan. Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Alam memang bisa sangat mematikan, tapi misteri juga lahir dari bagaimana kita menafsirkannya. Yang jelas, segitiga bermuda akan selalu punya tempat dalam imajinasi kita sebagai pengingat bahwa meski teknologi terus berkembang, ada bagian dari dunia ini yang tetap misterius, menantang kita untuk terus mencari tahu. Dan mungkin itulah alasan mengapa misteri segitiga bermuda tidak akan pernah benar-benar hilang.